Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pembahasan i'rab kitab Fathul Qorib dan sekarang masih mengenai istinsyaq ya. Karena kemarin masih belum selesai. Jadi kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal mubalaghatu matlubatun fil madmadati wal istinsyaqi. Redaksi ini kalau di kitab Fathul Qorib yang cetakan Darul Kutub Islamiyah itu enggak ada. Begitu juga di kitab Hasyiah Al-Bajuri yang saya pakai loh. Cetakan yang saya miliki itu enggak ada redaksi itu. Tapi kalau di kitab-kitab Fathul Qorib yang cetakan seperti ini itu malah ada. Dan redaksi ini kalau menurut saya itu cukup penting ya untuk Ahdan. Jadi kalau diartikan mubalaghah, mubalaghah itu menyangat-nyangatkan. Ya kalau diartikan menyangat-nyangatkan itu kayak bahasa untuk pemulang. Nah, kalau terjemah versi saya untuk redaksi ini adalah ketika seseorang melaksanakan wudhu, itu diminta atau dituntut untuk memberikan effort yang lebih ketika melaksanakan berkumur dan istinsyaq atau menghirup air ke rongga hidung. Itu terjemah versi saya. Ya. Kemudian wal jam'u bainal madmadati wal istinsyaqi bisalasi ghurafin yatamadmadu min kullin minha summa yastansyiku afdalu minal fasli bainahuma. Orang yang melaksanakan wudhu ketika dia menggabungkan antara berkumur serta istinsyaq ya atau menghirup air ke rongga hidung pada 3 kali jauhan atau dalam 3 kali jauhan. Kondisinya atau gambarannya orang yang melaksanakan wudhu itu dia berkumur dari masing-masing bagian dari 3 jauhan tadi. Kemudian orang yang wudhu tadi itu istinsyaq atau menghirup air lewat rongga hidung. Nah, kegiatan itu lebih utama dibandingkan orang tadi itu memisah antara madmadoh atau berkumur dengan istinsyaq. Jadi 1 kali jauhan itu untuk 2 kegiatan, yaitu berkumur dan istinsyaq, ya. Sehingga 2 kegiatan ini itu cukup 1 kali jauhan dan itu dilakukan selama 3 kali, ya. 1 jauhan untuk 2 berkumur istinsyaq, 1 jauhan lagi berkumur istinsyaq, 1 jauhan lagi berkumur istinsyaq, 3 kali. Itu yang benar, bukan seperti ini ya, bukan orang itu ngambil air kemudian berkumur, berkumur saja. Ngambil air lagi, berkumur lagi, ngambil air, berkumur lagi. 3 kali kan, kemudian dia ngambil lagi baru istinsyaq. Ngambil air istinsyaq, ngambil air istinsyaq. Malah 6 kali dan itu buang-buang air, boros ya. Jadi mending 1 jauhan untuk 2 kegiatan gitu tadi. Itu untuk terjemahnya. Sekarang kita masuk ke analisis i'rabnya. Wal mubalaghatu wawunya adalah waw isti'naf kalau versi saya, kemudian al mubalaghah adalah mubtada ya. Dibaca rafa ya. Dan al mubalaghah di sini segotnya adalah masdar dari balagha yubalighu mubalaghatan. Kemudian matlubatun menjadi khobarnya, dibaca rafa ya, jelas. Dan matlubah di sini senggotnya adalah isim maf'ul dari talaba yatlubu. Di situ ditambahi tak dikarenakan mubtada'nya muannas. Nah, karena mubtada'nya muannas maka khobarnya juga muannas. Biasanya seperti itu dan umumnya memang seperti itu ya. Tapi ada juga beberapa kasus, tapi nggak banyak ya. Itu beda. Kalau yang mubtada entah itu yang mudzakkar atau muannas, yang khobar itu lawannya. Kemudian fil madmadati, jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafaz al madmadati yang berupa isim mufrad sehingga tanda jarnya menggunakan kasrah. Sigot madmadah kemarin sudah kita bahas yaitu masdar dari madmado yumadmidu. Untuk faedah dari fi di sini dia punya faedah dzarfiyah seperti itu. Kemudian wal istinsyaqi, wawnya mu'athaf, al istinsyaq adalah maktuf. Untuk maktuf alihnya adalah lafaz al madmadah. Berhubung maktuf alihnya dibaca jar, maka lafaz istinsyaq sebagai maktuf ini juga dibaca jar.
Untuk senggotnya istinsyak adalah masdar dari istansyaqa, yastansyiku, istinsyaq. Seperti itu. Titik. Wal jam'u, wawunya waw istighnas. Al jam'u mubtada, ya dibaca rafa. Untuk senggotnya lafaz al jam'u adalah masdar dari jama'a yajma'u. Kemudian bainal madmadoti ini adalah dzaraf zaman, kalau versi saya loh ya, mengumpulkan antara waktu berkumur dan istinsyak, atau bisa juga diartikan mengumpulkan kegiatan berkumur dan istinsyak. Tapi, entahlah kalau menurut kalian, kalian lebih tepatnya itu memilih dzaraf zaman atau dzaraf makan untuk redaksi, ini bainal madmadoti wal istinsyafi. Karena kalau saya saya angan-angan bisa dua-duanya. Nah, cuman saya harus condong ke salah satu, yaitu dzaraf zaman saja. Nah, dan di sini redaksinya berupa idhofah, baina sebagai mudhof, kalimat madhoti sebagai mudhof ilaih. Baina adalah salah satu kalimat isim yang wajib diidhofahkan, dan ini sudah pernah kita bahas di Jami'ud Durus Al-Arabiyah mengenai lafadz-lafadz yang wajib diidhofahkan. Kemudian alamat madhoti sebagai mudhof ilaih, dia senggotnya masdar. Ya, jelas. Kemudian wa istinsak, atof lagi, wawunya waw atof, al istinsak adalah ma'tuf, untuk ma'tuf alaihinya adalah lafadz kalimat madhof. Kemudian bisalasi ghurafin. Di sini jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah lafaz salasi ghurafin yang berupa idhofah, salasi sebagai mudhof, ghurafin sebagai mudhof ilaih. Atau kalau yang dijelaskan di kitab-kitab i'rab kitab lain, yang menjadi majrur itu ya lafaz salasi saja. Yang ghuraf itu mudhof ilaih. Jadi yang dihitung itu pada mudhofnya saja, seperti itu. Nah, untuk faedah dari bak di sini, kalau versi saya itu memiliki faedah dzarfiyah, ya. Atau bisa juga di sini punya faedah ilsaq, tapi kayaknya lebih tepat dzarfiyah sih, tapi nggak tahu juga, tapi bisa saja lebih tepat ilsaq, ya. Cuman saya harus memilih salah satu. Nah, sampai saya bikin video ini, saya memilih lafadz bisalah si ghurafin, baknya punya faedah dzarfiyah. Jadi orang tadi itu mengumpulkan antara madmadhah serta istinsak itu pada 3 kali cabukan. Apa cabukan bahasa Indonesianya? Ya itulah, 3 kali cabukan. Nah, di sini jar-majrurnya tadi jelas ya. Untuk, salasi ghuraf, selain dia itu idhofah, dia juga strukturnya adat ma'dud. Salasi sebagai adat, ghuraf sebagai ma'dud, ya. Untuk ghuraf itu kalau saya lihat di Hasyiah Al-Bajuri, dia adalah jamak dari ghurfah. Jadi dia itu masdar mengikuti wazan fa'latun. Dan sebagaimana bait alfiyah, wa fa'latun limarratin kajalsa. Masdar yang ikut wazan fa'latun itu menunjukkan marroh, menunjukkan bilangan. Itu kalau satu bilangan atau satu kali itu ya fa'latun atau ghurfatun. Tapi di sini kan bukan satu kali cawukan, tapi 3 kali cawukan. Makanya pakai bentuk jamaknya, apa tadi, ghuraf, ya. Tapi kalau saya lihat di kamus Al-Ma'ani, kamus aplikasi itu ya, atau di websitenya, untuk untuk bentuk mufrad dari ghuraf itu ghulfah. Jadi sama seperti ruangan. Bahasa Arabnya ruangan kan ghurfah, tapi masa sama? Jadi harus ada bedanya lah. Ghurfah itu ruangan, ghurfah itu satu kali cawukan. Itu yang saya yakini. Dan di sini ghurfah itu kan muannas. Maksudnya mu'annas, berarti adatnya itu mudzakkar. Ya, makanya salasi. Dan itu berlaku untuk adat 3 sampai 10. Makanya di sini salasi ghurafin. Salas tidak ada taknya, bukan salasati, gitu ya. Kemudian madu min kullin minha summa yastansyiku. Nah, jumlah ini saya milihnya jumlah ini ya, tapi nggak tahu juga yang benar atau secara pasti benarnya bagaimana. Cuman saya yakinnya yang jumlah ini. Jadi jumlah ini menjadi hal. Berarti jumlah ini adalah jumlah yang mahal nasab. Mana sohibul halnya? Sohibul halnya adalah al-jam'u bainal madmadoti wal istinsyaqi. Bisalasi ghurafil. Terlalu panjang ya, tapi inti kalimatnya itu pada kalimat al-jam'u gitu.
Tapi lafadz al-jam'u saja itu nggak cukup, makanya saya tambahi tadi bainal madmadati wal istinsyaqi bisalasi ghurab. Iya, intinya itu pada lafadz al-jam'unya. Nah, jadi jumlah yang mahal nasab ini posisinya sebagai hal, dan kalau kita perinci satu per satu, mana tadi, ya tamat madu adalah fi'il mudhari' yang shahihul akhir. Dibaca rafa, tanda rafa'nya menggunakan dhammah sebab fi'il mudhari' ini tidak kemasukan amil nasab ataupun amil jazm. Kemudian untuk fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke al-mutawatir. Kemudian min kullin, nah ini yang agak membingungkan. Min kullin itu jar majrur, huruf jarnya min, majrurnya adalah lafadz kullin yang berupa idhofah. Jadi mudhofnya adalah lafadz kulli, kemudian mudhof ilaihinya itu tanwin iwadnya itu. Jadi tanwin iwad ini adalah sebagai pengganti dari kalimat, ya. Nah, kalimat penggantinya itu apa? Berhubung di kitab Hasyiah Al-Bajuri tidak disebutkan, maka mau nggak mau harus saya pikirkan sendiri apa kalimat yang menjadi iwad dari tanwin ini. Ya kalau teksi saya, takwilannya adalah min kullin ay min kulli ismin minha. Dari masing-masing atau setiap bagian dari salasing huruf. Itu kalau versi saya, ya. Dan saya, memikirkan itu juga ada patokannya. Jadi patokan saya itu penjelasan di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah mengenai apa ya, mengenai idhofahnya lafadz apa tadi, kullun. Jadi yang dicontohkan itu adalah redaksi Quran. Apa itu kalau seingat saya, saya lupa. Pokok saya fotokan lah yang saya jadikan referensi ini, bisa kalian baca sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian untuk faedah dari min di sini, nah ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Kalau versi saya, min di sini itu punya faedah dzarfiyah. Itu kalau versi saya. Kalian boleh nggak setuju. Kemudian minha, jar majrur atau lebih tepatnya adalah huruf jar dan isim dhamir yang mahal jar, ya. Untuk faedah min lagi, ya lagi min. Di sini faedah min adalah punya faedah bayanul jinsi. Insyaallah. Nggak pasti benar, tapi hanya tebakan saya saja. Untuk dhamir ha adalah isim dhamir yang mahal jar. Kemudian summa yastansiku, summa huruf ataf. Yastansiku adalah maqdhuf, untuk ma'tuf alaihnya adalah lafadz tamat madu. Jadi ini bisa dikatakan ataf fi'il kepada fi'il atau bisa juga ataf jumlah kepada jumlah. Karena yastansiku di situ sudah berupa jumlah, ya. Untuk fi'ilnya adalah lafadz yastansiku yang berupa fi'il mudhari' dibaca rafa. Tanda rafa'nya dhammah sebab fi'il mudhari' ini itu shahihul akhir dan tidak kemasukan amil nasab ataupun amil jazm. Kemudian untuk fa'ilnya dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke hal mutawaddi. Jadi sudah bisa disebut sebagai jumlah fi'liyah. Kemudian afdalu. Nah, ini adalah khobar. Khobar dari mana? Khobar dari mana tadi? Wal jam'u. Jadi mubtada'nya di sana, khobarnya di sono. Nah, seperti itu. Di sini afdalu khobarnya wal jam'u dibaca rafa, tanda rafa'nya menggunakan dhammah, dan afdalu di sini bentuknya adalah isim tabdil. Dan isim tabdil itu termasuk salah satu isim ghairu munsharif sehingga tidak boleh ditanwin, ya. Makanya afdalu. Itu sebagaimana bait alfiyah wa wasfun asliyun wa waznu af'ala mamnu'a taknisin bita ka ashala. Seperti itu. Kemudian minal fasli, jar majrur lagi, huruf jarnya min lagi, majrurnya ada lafadz al-fasli yang berupa isim mufrad, dan singgot dari al-fasli adalah masdar dari fasala yafsulu. Untuk faedah min di sini adalah badal. Awal versi saya, pengganti. Jadi pengganti apa tadi, pengganti yang itu orang itu bergumul kemudian istinsak dengan satu kali jawaan itu lebih utama dibandingkan. Nah, kata-kata dibandingkan ini menunjukkan badal. Tuh. Kemudian bainahuma adalah dzaraf zaman. Dzaraf zaman, ya. Antara waktu apa tadi, madmadah serta istinsak, menunjukkan keterangan waktu kalau versi saya, dan di sini juga berupa idhofah, baina sebagai mudhof, huma sebagai mudhof ilaih. Baina adalah lafadz yang wajib diidhofahkan, bisa kalian cek di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah mengenai lafadz yang wajib diidhofahkan. Kemudian untuk dhamir huma dia mahal jar.
Seperti itu kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, dan insya Allah untuk pembahasan sunnah wudhu yang selanjutnya, yaitu mengusap seluruh kepala, akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.